Nama saya M. Nur. Nama panjangnya Muhammad Nur. Nama saya. Sebenarnya saya sejak kecil sudah di sini dibawa sama orang tua. Habis tamat pendidikan SD sudah diajak ke sini. Hasilnya dari hutan, pertanian. Akhirnya diajaklah kawan-kawan. Oh, kita ke hutan. Pohonnya kan sudah gede-gede. Kita jadi modal dari di situ. Jadilah perambah hutan. Mulai jadi pertama kali modalnya dikasih sama orang. Setahun, 2 tahun sampai sekitar 7 tahun lah jadi illegal logging. Kalau melihat saat sekarang kan kita sangat menyesal dulu, karena kan dulu juga kalau dibilang tahu bagaimana situasi sekarang mungkin tidak melakukan hal-hal yang demikian. Karena itu dulu karena kami nggak tahu. Sekarang karena di kampung sudah per tahun sudah banjir. Hampir tahun itu sudah berlangganan banjir. Baru tahu kan ada dibilang kawan-kawan, ini gara-gara kalian. Di Aceh ada 8 mukim yang menerima hutan adat. Termasuk Mukim Mambrah lah nomor 1 untuk di Aceh. Sebenarnya mukim ini merupakan salah satu wilayah spesialis khusus di Aceh. Memang benar khusus di Aceh. Karena memang warisan daripada indatu kami. Kalau memang tidak ada aturan, mukimlah yang bisa menyelesaikan segala persengketaan yang ada di bawah maupun yang ada di tengah-tengah mukim. Sebelum lahir hutan adat ini, seperti hukum rimba, siapa yang kuat, itu yang berkuasa dalam hal penebangan kayu. Kalau yang lemah kadang-kadang untuk motong, untuk bikin rumah aja repot. Makanya saya berserta mukim-mukim dari Aceh Green membentuk satu hutan adat. Jadi kita jaga hutan itu. Kita menjaga yang pertama, kita bikin aturan. Aturan sudah kita bikin pamflet. Ini areal hutan adat. Yang kedua, seperti Bapak Tuha ngomong, kita beri peringatan yang mungkin tidak bisa membaca. Pamflet yang kita tempel, mungkin ada. Ada di antara kita yang tidak bisa membaca. Bahkan bukan bisa membaca, tapi sengaja karena keinginannya untuk memotong pohon kayu yang tebal. Jadi kita bikin sanksi. Tapi belum kita jalankan peradilan adat. Peradilan adat lagi kita gali di HGC. Baru 2 kali perjumpaan kita dengan tokoh-tokoh adat di kabupaten. Untuk menggali bagaimana penyelesaian ke majelis adat. Bagaimana cerita aturan-aturan adat di Aceh? Dari nenek moyang kita, yang kita tahu adalah hutan-hutan adat itu harus dijaga bersama. Tapi belum ada ketentuan siapa yang mengaturnya. Ya, begitu saya bilang. Contoh, pada jalan-jalan satwa itu aturannya tidak boleh ditebang. Bahkan makanan-makanan satwa langkanya umpama gajah, apa batang kayu yang mau dimakan gajah, itu harus kita tumbuhkan lagi supaya tidak terganggu masyarakat. Gajah itu kan waktu dia jalan pada tempatnya kan, jalannya dia nengok, oh itu makanan kita, enggak diganggu masyarakat lagi karena udah ada makanannya. Ini hutan adat ini bukan untuk milik mukim dan ibu mukim, kita harus jaga sama-sama. Misalnya kan mau diambil jenang, siapa yang mau ambil? Tapi diambil itu dengan syarat tak ada memotong batangnya,
tidak motong cabangnya, begitu dan lain-lain. Dan terus dijaga karena manfaatnya untuk dia, bukan untuk mukim. Dulu bukan begitu. Siapa yang mau tebang terus, potong terus, baik kayu, baik apa saja. Apalagi kayu yang tempat bersarang madu tuh dipotong. Sedangkan tempat bersarang madu itu sangat dibutuhkan masyarakat. Karena di situ kan ada obat-obatan di pihak madu, tapi kayu itu dipotong. Tapi sekarang enggak, sudah dijaga sama-sama. Karena sudah mengerti itu hutan adat bukan hutan yang milik mukim dan imam mukim, adalah milik masyarakat. Kalau kita bicara adat, adalah kita bicara adab sebenarnya. Adab itu lebih pada etika, attitude. Ya kan? Kita bicara adat. Karena kita bicara etika dan attitude itu adalah bagaimana kita mengembalikan rohnya masyarakat lokal. Nah, gitu. Kalau kita lihat hari ini pandangan masyarakat, cara melihat masyarakat tentang konservasi ini sudah berbeda dengan yang dulu. Dulu dilihat konservasi ini hanya lebih pada dataran ekonomi. Kalau mereka lihat pohon langsung dapat pohonnya, ini adalah sumber ekonomi kita yang harus kita tebang, yang harus kita ambil sebagai sumber ekonomi. Kalau hari ini udah beda lagi cara pandangan mereka. Kalau pohon ini justru memberi dampak yang lebih besar lagi untuk kehidupan jangka panjang, dan juga melihat bahwa pohon ini harus terus dipelihara, apalagi dia ada di tebing-tebing. Kita mengorganisir mereka, bagaimana mereka terorganisir dalam satu wadah, namanya adalah kelompok mitigasi konflik. Jadi dulunya mereka nggak paham, misalnya kalau udah ada terjadi konflik gajah, jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi langsung misalnya ngusir atau seperti apa. Tapi kalau hari ini mereka sudah bisa berkomunikasi, mengganggu nggak? Nah, gitu. Jadi nggak langsung mengusir, mengganggu nggak dia? Kalau mengganggu baru kita giring. Kalau nggak mengganggu biarin aja di situ. Kan mereka juga perlu makan, kan seperti itu. Jadi nggak perlu lagi dianggap bahwa itu sesuatu ancaman. Itu bahkan jadi satu pengolahan yang baik kalau sudah ada kelompok ini. Ini baru pertama kali kami difasilitasi oleh GC untuk membuat kelompok mitigasi gajah dan ditandatangi oleh Bupati langsung waktu itu. Adapun tugas dan fungsi dari ini adalah misalnya kayak kemarin kita mencoba menghalau gajah karena sudah masuk area kita dan mencari persoalan sebenarnya apa yang menjadi di area sini nggak keluar-keluar. Kita cuma bisa menghalau selama ini dengan mercon, misalnya kita lepas mercon ke samping dia supaya tidak mengenai dia, karena si gajah ini instingnya menurut orang tua kami dulu bahwa instingnya kuat. Kalau dia merasa teraniaya dia akan mengamuk. Nah, ketika si gajah sedang jalan misalnya kita hadang, itu kita harus berbicara dengan si gajah. Kalau bahasa kami pomerah, dengan bahasa Indonesia mungkin surut, mundur. Asyhadu an la ilaha illallah. Surut pomerah. Now dimung. Surut pomerah. Kalau masalah adat, sebenarnya di Aceh itu turun-temurun. Kalau dulu, kanun-kanun dulu sebelum berlaku hukum positif, sebelum ada konflik di Aceh, itu berlaku. Sekarang kita mencoba mengaktifkan kembali. Bahkan di Mukim Belamirah sudah ada bukunya, buku kanunnya, ada itu. Nah, jadi Panglima Utun ini ketika ada yang melakukan pelanggaran, misalnya melakukan pemotongan kayu di dekat jurang, nah itu kita panggil. Apakah betul misalnya saudara ini melakukan mencuri kayu di tebing misalnya. Nah, ketika ini dia harus melakukan penanaman kembali. Kita tanya dulu apa dia tahu itu bahwa tidak boleh dipotong, atau memang orang baru misalnya, atau orang dijebak oleh orang lain. Kalau dia ini orang yang sudah tahu,
dia itu yang pertama wajib menanam pohon itu. Misalnya kita buat denda, 1 potong itu harus dia tanam lagi 100 batang misalnya. Itu sebenarnya aturannya sudah dari lama, dari zaman dulu, dari zaman kerajaan dulu di Aceh. Ya, kalau dibilang sekarang kita mulai sadar bahwa kita melanggar hukum adat. Hukum adat itu kan lebih banyak ke malu kita kalau dibilang sekarang kan. Sekarang karena sudah sadar, malunya makin mendalam kan kita yang banyak perambah hutan kita ini. Kita memang harus berhenti dan berbuat, bukan cuma berhenti, tapi kita harus berbuat. Apa yang kita kerjakan, kita harus menebus dosa-dosa penyesalan. Mulai sekarang harus menebus untuk menjaga memulai hutan baru, kan? Jangan sampai jadi gundul. Ini belum sempat gundul. Kalau kita tidak menebus apa kesalahan yang untuk memperbaiki, mungkin ada lebih parah lagi, kan? Kalau hari ini terendam mungkin rumah kita, kalau besok tidak bisa dijaga hutan, mungkin bisa hancurlah rumah kita. Mari kita bekerja keras untuk membangun hutan yang selanjutnya. Mungkin bukan untuk kita, tapi bisa untuk masa depan anak-anak kita nanti.